Hai, welcome to Halotek Academy. Siapa sih yang ngira kalau misalnya, project atau portofolionya data analis itu berupa dashboard aja? Padahal sebenarnya nggak cuma dashboard, teman-teman juga bisa bikin suatu, analisis yang bisa teman-teman sajikan, kayak melalui PPT atau mungkin penyajian yang lain dan menggunakan berbagai macam tools. Nah, sekarang di video ini aku bakal bikin suatu analisa data menggunakan Google BigQuery, teman-teman. Jadi kita, akan pakai Google BQ dan diharapin teman-teman yang mau ikutin video ini udah familiar sama SQL ya. Tapi kalaupun masih belum lancar banget, it's okay, mungkin kita bisa belajar bareng-bareng karena ini sebenarnya masih simple analysis kok, belum yang terlalu rumit. Nah, kenapa sih, analisis ini tuh penting, teman-teman? Karena yang pertama, ini tuh kepake banget di real case. Jadi, teman-teman akan lebih dekat sama real case karena di dunia nyata ini sangat dibutuhkan banget, mulai dari ad hoc report itu butuh kemampuan analisis. Terus juga teman-teman bisa belajar membuat narasi dari data, jadi bukan cuman, yang bentuknya tuh visualisasi aja, tapi kayak teman-teman bisa langsung extract insight dari situ, dan yang pastinya ini akan, meningkatkan kemampuan analisis dan juga skill teman-teman nih. Oke, kita langsung aja buat, masuk ke analisisnya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, jadi aku lihat masih banyak nih viewers Halotek Academy yang masih belum subscribe, aku harap kalian bisa subscribe ya, supaya bisa membantu perkembangan channel ini juga. Thank you. Oke, jadi di sini aku udah siapin deck atau slide yang akan kita jadiin panduan buat bikin analisisnya. Nah, BTW ini aku bikinnya masih bener-bener raw atau kayak nggak terlalu banyak visualis yang aneh-aneh. Nanti teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kemauan kalian karena di sini aku bener-bener ya akan cuman drop di blank canvas yang putih ini. Lalu di sini aku kasih overview datanya. Jadi di sini kita akan pakai data dari perjalanan Uber. Jadi aku dapat datanya itu udah dalam bentuk clean. Di sini ada kolom-kolom kayak start date, start hour, start minute, end date, dan sebagainya. Lalu juga ada informasi kayak kategori pengguna, terus juga dia titik awal lokasi perjalanan di mana, titik akhir lokasi perjalanan di mana, dan juga purpose perjalanan, duration, kecepatan, terus juga ada day dan juga daytime. Nah, ini adalah datanya teman-teman. Udah clean ya teman-teman, jadi kita gak akan terlalu banyak explore lagi terkait pengecekan data. Kita akan langsung masuk ke analisis. Dan ini adalah tujuan analisisnya ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Uber ini adalah perusahaan teknologi yang menyediakan layanan transportasi on demand based on aplikasi gitu. Nah, jadi efisiensi dan juga pengalaman dari perjalanan itu pasti menjadi salah satu fokus utama buat Uber. Nah, jadi dengan data yang kita punya ini, kita akan membuat gambaran pola perjalanan secara umum. Jadi kayak misalnya ada berapa sih total trip yang kita punya dari data kita, terus juga average trip hariannya, average durasinya, average distance, terus juga kita bisa bagi berdasarkan kategori pengguna ya. Tadi ada yang bisnis atau personal, dan juga kita mau lihat dia per weekdays dan weekend itu seperti apa, karena pasti perilakunya berbeda. Lalu kita juga akan mengidentifikasi peak hours atau jam-jam sibuk buat kita mengetahui tuh kayak demand-nya tuh seperti apa sih, waktu-waktu yang paling sibuk itu yang mana. Karena ini pasti bakal penting juga mengatur pricing dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita akan mengevaluasi efisiensi perjalanan berdasarkan speed buat mengetahui kayak apakah ada potensi hambatan dan juga kemacetan. Nah, jadi ini adalah 3 analisis yang akan kita lakukan. Tapi mungkin ini nggak akan aku cukup di satu part, jadi mungkin ini kita akan sampai di video ini kita akan sampai 2 analisis dulu, lalu akan lanjut di video selanjutnya untuk yang ketiga. Oke, nah jadi untuk toolsnya teman-teman nanti kita akan menggunakan BigQuery Sandbox. Jadi apa sih Sandbox ini? Ini adalah suatu fitur yang diluncurkan sama BigQuery di mana kita ini nanti bisa mengakses BigQuery itu gratis teman-teman, jadi tanpa biaya. Nah di sini kita sebagai individu kita bisa explore sebenarnya BQ ini bisa ngapain aja gitu. Dan kita juga bisa mengquery data kita ataupun juga bisa pakai dataset public. Nah, jadi buat teman-teman yang belum punya akun Sandbox BigQuery, karena di sini aku udah punya akun ya, jadi aku nggak akan menunjukkan tutorialnya dari awal. Tapi teman-teman kalau misalnya mau bikin si Sandbox BigQuery ini, kalian tinggal masuk aja ke link yang tertera di sini teman-teman. Jadi kalian bisa masuk ke console.google.com/bigquery. Nanti kalau misalnya kalian udah diarahkan ke sini, nanti kalian bisa
masuk dengan akun Google teman-teman. Jadi syaratnya tuh cuman teman-teman harus punya akun Google aja. Nanti teman-teman bisa masukin negara, terus juga persyaratan layanan. Nah, pokoknya nanti kalian tinggal centang-centang aja, agree, agree, lalu nanti teman-teman akan diarahkan buat membuat suatu nama projectnya. Nah, untuk nama project ini teman-teman bebasin aja mau kasih nama kalian atau mungkin nanti mau pakai nama test project dan segala macam, ini terserah kalian ya, kalian bisa masukin di sini. Nah, nanti kalian kalau misalnya udah berhasil mengaktifkan sandbox BigQuery, nanti kalian akan masuk ke dalam BigQuery Studio seperti ini, teman-teman. Nah, jadi di sini lah nanti kalian bisa melakukan query data. Jadi kayak bisa kalian akses data publik ataupun kalian bisa upload dataset kalian, dan kalian juga bisa coba-coba explore BigQuery itu seperti apa. Tapi tentu aja karena di sini tuh teman-teman gratis ya, jadi kalian juga nggak perlu masukin credit card buat bikin si BigQuery Sandbox ini. Jadi bener-bener syaratnya cuma akun Google aja. Nah, nanti tetap ada batasan ya teman-teman, karena batasannya itu adalah di sini ada kuota dan batas. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya di sini apa aja sih kuotanya dan segala macam. Nah, nanti kalian bisa baca lebih lengkapnya di sini, tapi mungkin kalau secara umum si BQ ini menyertakan bahwa kalau misalnya si paket gratisnya ini kita dikasih 10 GB penyimpanan aktif dan juga query yang diperbolehkan itu setiap bulannya itu 1 terabyte. Dimana ini sebenarnya besar banget ya kalau kita sebagai individu yang pakai gitu. Ini udah sangat-sangat cukup, apalagi buat analisis yang kita bakal pakai sekarang ini juga datanya tuh cukup kecil gitu, nggak bakalan sampai 10 giga. Nah, cuman nanti yang perlu diperhatikan di sini adalah data yang tersimpan di BigQuery Sandbox ini akan berakhir masa berlakunya setelah 60 hari, teman-teman. Jadi nanti setelah 60 hari dataset yang kita pernah upload itu akan hilang. Tapi ini nggak apa-apa ya, karena kan ini kan kita cuma buat coba-coba aja. Jadi paling kita juga cuma pakai 1 hari 2 hari gitu. Jadi ini oke, kita akan pakai si sandbox BigQuery ini, teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman udah berhasil bikin akun, kita akan diarahkan ke BigQuery Studio, teman-teman. Jadi ini ya, BigQuery Studio ada di sini. Nah, setelah itu teman-teman bisa create dataset. Kita akan create dataset baru. Di sini dataset ID-nya aku kasih nama Uber. Regionnya teman-teman bisa masukin aja tergantung dengan tipe lokasi teman-teman gitu. Jadi karena di sini kita pakai data Ubernya tuh data US. Aku masukin aja di sini multiple regions in US. Lalu kita create dataset. Nah, nanti kita udah masuk nih ke dalam datasetnya ini. Kalau dataset kita udah terbentuk, kita akan create table. Nah, create table-nya kita akan upload, jadi kita akan pilih yang dari upload karena data kita tuh CSV. Tapi selain itu, kalau teman-teman punya data di Google Sheets gitu ya, teman-teman juga bisa ambil datanya dari Drive. Nah, tapi kita akan pakai yang upload, setelah itu kita ambil filenya. Untuk file format di sini CSV, lalu di sini tabelnya kita kasih nama Uber Clean. Oke, untuk skema kita akan bikin auto detect. Jadi kalau auto detect ini nanti si judul kolom yang kita punya di table CSV itu nanti akan menjadikan si skemanya. Jadi kayak misalnya date atau mungkin kayak start atau stop point, terus duration dan lain sebagainya itu akan terdetek sebagai skemanya. Lalu di sini kita no partition aja nggak apa-apa karena data kita juga cuman sedikit dan nggak ada kayak ingestion time juga. Oke, jadi udah, sekarang kita create table. Kalau kita lihat dari skemanya, di sini udah muncul ya start date, start hour, start minute, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa kolom yang sesuai sama data CSV kita. Lalu kalau misalnya teman mau lihat preview datanya, kalian juga bisa lihat dari bagian preview ini. Nah, jadi ini persis ya dengan dataset kita. Lalu di sini juga udah terdetek ya dia kalau misalnya end date-nya ini sebagai date, start date udah sebagai date, terus ini juga datanya float, lalu di sini ada string, float, string, float, oke. Jadi ini udah sesuai semua tipe datanya. Kalau misalnya teman-teman mau cek lagi, kalian bisa lihat juga CSV-nya apakah si tipe datanya udah sesuai. Nah, oke.
Nah, oke, kalau misalnya udah, nah di sini sebenarnya teman-teman kita bisa coba query simple dulu aja. Kita mau select all, kita limit 10 aja dulu. Oke. Nah, lihat ya teman-teman, di sini kita bisa melakukan query, teman-teman. Jadi, ingat tadi batasnya tuh adalah 1 bulan itu 1 TB. Dimana ini pasti kita nggak akan lewatin sih kalau kita pakai data individu ya, karena ini aja cuman beberapa KB tadi. Atau mungkin maksimal-maksimal cuman kita kepake beberapa MB aja gitu. Jadi, harusnya ini masih oke kita pakai. Nah, sekarang kita bakal langsung masuk ke analisis yang pertama nih, teman-teman. Nah, jadi di analisis yang pertama, ini tuh kita akan melakukan analisis buat mencari tahu gambaran dari pola perjalanan. Di sini ada berdasarkan kategori dan juga tipe hari ya, weekday dan juga weekend. Jadi kita mau cari tahu nih total trip, terus juga rata-rata trip per hari, rata-rata durasinya, rata-rata kecepatannya, dan mungkin ya informasi lain yang bisa kita ambil gitu. Dan jangan lupa di sini kita akan ubah matriks yang sebelumnya tuh kan data kita itu dalam bentuk miles ke dalam kilometer, dan juga speednya ini tadinya tuh dalam miles per hour ke dalam km per hour atau km per jam ya teman-teman. Nah, jadi data kita kan seperti ini. Mungkin ini kita akan ambil beberapa informasi, kayak misalnya jarak yang ditempuh, terus juga durasinya, kecepatannya gitu. Oke, kita akan ambil. Tapi karena kita di sini mau bikin apa tadi namanya, convert data dari miles ke km ya teman-teman. Jadi kita akan bikin kayak base datanya dulu, dimana kita akan bikin sebagai CTE aja supaya lebih enak gitu ya, biar nanti kita bisa pakai seterusnya si CTE ini. Nih, kita akan masukin milesnya. Di sini kita akan kasih ya, kayak convert miles dan speed ke km dan km per hour. Nah, untuk convertnya di sini kita akan kalikan ke 1,60934. Jadi ini kita buat convert ke dalam kilometer. Setelah itu untuk speednya kita akan kali juga ke dalam 1,934 sebagai speed per km per jam. Oke. Oke, nah CTE kita udah terbentuk. Setelah itu baru kita akan ambil tadi ya, kayak select kategori. Oh iya, ingat tadi kan kita mau bagi berdasarkan tipe harinya juga. Jadi dia weekdays atau weekend ya. Jadi kita di sini kasih kategoriin dia sebagai weekday atau weekend pakai case when. Nah, di sini kita kan punya di sini kita ada day ya teman-teman. Nah, jadi kita akan ambil berdasarkan ini day, ada kolom day di sini. Kita akan bagi case when day itu ada di Saturday dan juga Sunday, maka akan terdetek sebagai weekend. Tapi kalau misalnya else, itu akan terdetek sebagai weekday. Kita kasih nama dia day type. Oke. Nah, setelah itu baru di sini kita udah punya matriks baru namanya day type. Nah, baru di sini kita ambil kategori. Sorry, ini day type. Nah, kita kan mau tahu nih berapa banyak
total trip dari yang ada gitu ya. Jadi kita akan kasih di sini count dari semuanya sebagai total trip. Lalu kita juga bisa masukin average trip per day-nya. Jadi kan kalau misalnya weekday sama weekend itu kan jumlah di harinya kan beda ya. Kayak weekday itu kan ada 5 hari, weekend 6 hari. Jadi kita akan bikin average per day-nya itu berapa. Dengan cara kita akan count semuanya dibagi dengan count distinct dari kita ambil matriksnya start date-nya aja teman-teman. Jadi di sini kita akan ambil dia kayak per harinya berapa trip itu kita ambil count distinct start date per day. Kalau misalnya teman-teman di sini mau melakukan pembulatan, kayak ini kan nanti kalau misalnya dia bikin average trip per day kan dia akan komanya banyak kan. Kita bisa masukin rumus round di sini. Kita akan kasih 2 koma di belakang aja. Jadi round sampai 2. Lalu setelah itu tadi matriksnya apalagi? Misalnya kita mau kasih duration ya. Kita kasih average duration as duration, dan ini dalam minutes ya teman-teman yang data yang kita punya, jadi kita kasih keterangan minutes. Lalu ada average distance juga, distance kayak km yang tadi udah kita define. Baru kita ambil from base data. Oh ya, ini juga bisa kita round. Dan jangan lupa di group by berdasarkan kategori dan juga day type. Oke, jadi seperti ini kira-kira. Beri keterangan day type. Sekarang kita run. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita punya kategori bisnis. Kalau misalnya weekday, total tripnya sekian, average tripnya sekian, average duration dalam menitnya segini, lalu ada average distance. Nah, di sini coba kita cek ya, tadi ada yang kurang nggak nih? Rata-rata average trip per day udah, duration udah, distance tadi udah. Oke, mungkin kita tambahin juga average speed kali ya, supaya kita bisa tahu rata-rata kecepatannya juga. Boleh kita tambahin. Ini bisa kita copy, terus kita ganti sebagai speed km. Oke, nah di sini average speednya terlihat ada yang kosong. Kalau misalnya kita lihat di sini speednya berarti ada datanya yang nggak pas nih, nggak bener nih. Coba kita cek ya. Nah, pantas ya, di sini ada yang infinity, lalu di sini ada yang durationnya 000. Oke, sebenarnya ini, tapi di sini milesnya ada, yang sebenarnya ini datanya ini agak nggak make sense sebenarnya.
Jadi mungkin untuk yang speednya infinity dan juga durationnya 0, kita akan pakai ambil salah satu aja kali ya. Yang duration 0 ini akan kita exclude. Kita akan exclude tapi nggak akan ke semua data ya teman-teman. Jadi kita akan exclude ke data yang ada duration sama speednya aja. Karena kalau misalnya kita exclude ke semua data, kita kasih filter where sama dengan gitu misalnya, itu nanti data total tripnya kan akan berkurang. Jadi kita akan masukin ke sini aja. Case when duration lebih dari 0, then duration. Lalu karena di sini distance harusnya dia nggak ada masalah. Sorry, yang tadi kan distance-nya nggak ada masalah ya. Milesnya di sini ada semua, jadi yang nggak make sense tuh data duration sama speed. Jadi kita exclude-nya di dua matrix ini aja. Kita kasih case when. Oke, sekarang bisa kita run lagi. Oke, nice. Sekarang kita udah punya datanya nih teman-teman. Ini bisa kita save dulu ya di dalam Google Sheets. Caranya aku akan teman-teman bisa masukkan ke Google Sheets seperti ini, atau kalau aku akan copy clipboard aja. Lalu aku kopas ke dalam Google Sheets untuk jawaban nomor 1. Nah, mungkin kalau dari sini, mungkin kita lihat sekilas aja ya. Ini tuh kayak total tripnya memang untuk Uber ini didominasi sama tripnya dari bisnis, terus juga di weekday tentu aja banyak. Di weekday karena weekday kan jumlahnya juga lebih banyak, tapi kalau average trip per day, di sini kita lihat si weekend sama weekday itu masing-masing kategori nggak jauh beda ya. Di sini 3,79, di sini 3,55. Ini 2,36 sama 2,3. Dan mungkin dari sisi duration, mungkin kelihatannya nih yang personal weekend ini ternyata angkanya lebih tinggi. Jadi memang kalau misalnya di hari weekend, biasanya orang yang trip personal itu mungkin bisa jadi dia memang distance-nya tuh jauh nih, di sini kelihatan ya, di sini distance-nya jauh. Serta duration per minutes-nya tuh duration-nya tuh tentu aja juga lebih lama gitu teman-teman. Oke, ini kita save dulu jawaban nomor 1. Next, buat sekarang poin yang kedua, ini kita akan mengidentifikasi peak hours atau waktu-waktu tersibuk ya teman-teman. Dimana di sini kita akan cari total trip per jam, jadi per start hour-nya pada weekend dan juga weekday, serta top 10 hari dan jam tersibuk. Oke. Nah, sebelumnya kan kita kan udah punya query ini ya. Ini mungkin bisa kita save dulu aja sebagai query nomor 1. Nah, sekarang untuk yang poin 2. Untuk base datanya kita tetap pakai ini lagi. Jadi CTE-nya tetap kita ulang karena kita di sini butuh cash when ya, cash when. Lalu poin 2 ini kan kita peak hours, total trip. Oke, nah di sini kita mau ambil masing-masing jumlah tripnya, kita bagi 2 buat yang weekend sama weekday. Kita akan ambil yang weekend dulu ya. Jadi untuk weekend, di sini kita akan select start hour dan juga count dari tripnya. From base data. Kita kasih where day type-nya itu weekend.
Lalu di sini group by start hour. Oke, jadi ini untuk yang weekend. Oke, ini sorry, kita kasih order by ya, biar dia urutan. Count trip weekend. Hasilnya bisa kita copy juga ke sheets kita. Ini buat yang nomor 2. Nah, sekarang dengan cara yang sama, kita mau ambil yang weekdays. Tapi ini kita ganti aja sebagai weekday. Ini kita matiin dulu. Oke, run. Nah, ini bisa kita visualisasiin juga ya teman-teman. Jadi supaya lebih enak kelihatannya, kita bisa bentuk sebagai line chart gini. Supaya kita bisa lihat nih, peak-nya itu ada di jam berapa. Buat yang weekend, di sini peak-nya ada di sore hari ya, dari jam 15 ke 20. Ini paling tinggi di jam 15 ada 27, lalu di jam 18 ada 29. Jadi kira-kira di sini peak-nya. Terus yang ini juga bisa kita visualisasikan. Nah, nanti untuk visualisasinya teman-teman bisa perbaiki sendiri ya supaya lebih enak dibaca. Tapi di sini kelihatan ya kalau misalnya dia peak-nya itu ada di sekitar jam 10 sampai 15. Kalau kita lihat di sini jam 13 itu dia ada 81 trip. Nah, ini tapi kita pakainya count trip, trip jumlah tripnya teman-teman, bukan average trip per day. Jadi kita hitung totalnya, tapi kalau misalnya teman-teman mau nambahin average trip per day-nya dengan cara yang tadi udah kita sempat define juga di query yang pertama, itu juga boleh teman-teman tambahin. Oke, nah lalu di sini ada top 10 hari dan jam tersibuk. Oke, kita tambahkan lagi sekarang. Top 10 hari dan jam tersibuk. Di sini kita sama pakai select, tapi di sini kita tambahin date-nya ya teman-teman, karena kita mau ambil hari dan jam tersibuk. Bukan date tapi day, lalu start hour dan juga count. Nah, teman-teman di sini tuh ada beberapa cara buat kita nge-ranking top 10. Yang pertama itu teman-teman bisa pakai rank over. Jadi ada rank over. Jadi teman-teman bisa pakai rumus ini, rank over partition by, atau teman-teman juga bisa pakai yang namanya kita urutin aja berdasarkan order by count ya. Ini belum di grup by 1, 2, order by, lalu kita limit 10. Nah, pakai caranya juga bisa, tapi kalau misalnya teman-teman tadi mau pakai function yang rank itu juga boleh. Nah, ini adalah hari dan jam tersibuk yang count trip-nya paling banyak. Kita bisa masukin juga di Google Sheets. Oke, next. Ini buat yang poin 2, untuk peak hours, kita udah dapetin peak hours. Setelah itu kita akan
bikin suatu analisis terkait efisiensi perjalanan. Oke, tapi untuk analisis selanjutnya dan juga insight yang akan kita kasih, akan kita lanjutin di video selanjutnya. Jadi, sampai jumpa di next video.